안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Spring Garden. Hayo kita mulai. Film bermula dari beberapa orang yang masuk ke sebuah rumah untuk mencari seseorang yang mereka panggil Hyunju. Mereka adalah Yongsuk, Moonhee, Eunju, dan Jinrae. Semua berpencar sedangkan Yongsuk bertugas berjaga di luar sambil berfoto-ria dan di antara foto-fotonya seperti menangkap sesuatu yang aneh. Moonhee yang menatapnya dari jendela atas juga sempat melihat bayangan hitam yang lewat di sana. Dia merasa ngeri ditambah rambutnya seperti terangkat barusan yang ternyata hanyalah ulah iseng Eunju. Setelahnya dari bawah Jinrae meneriaki mereka untuk turun. Anehnya, total dari mereka hanya bertiga untuk saat ini, tapi kenapa senter yang menyala ada 4 sementara Yongsuk masih berjaga di luar? Jinrae lalu memerintahkan untuk mematikan lampu sambil menyebut nama masing-masing dan satu lampu di ujung itu masih menyala. Jinrae lalu menanyakan apakah itu Yongsuk, tapi tidak dijawab dan tak lama lampu pun dimatikan. Suara aneh terdengar memekakan telinga yang membuat Jinrae semakin murka dan berteriak menyuruhnya berhenti. Setelah itu Jinrae menyalakan senter dan di depan mereka itu ada wajah hantu yang sangat menakutkan. Tidak tahu bagaimana nasib mereka dan cerita berlanjut ke Suhee yang mendapati suaminya bernama Changsu meninggal dengan kondisi tergantung. Menurut hasil penyelidikan, suaminya dinyatakan mengakhiri hidup, tapi ini malah menjadi acara saling tuduh-tuduhan kedua keluarga. Keluarga Changsu menuduh Suhee yang sudah menyebabkan suaminya mengakhiri hidup. Sesi pemakaman pun menjadi ajang jambak-jambakan yang membuat Suhee berteriak. Semuanya lalu berhenti bukan karena nurut, tapi melihat tetesan darah di kakinya. Suhee pun kemudian pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya. Sayangnya, dia baru saja kehilangan calon bayinya. Hal ini membuat Suhee terpukul di mana dia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak dan sudah menyiapkan semua perlengkapan. Malamnya, Suhee terbangun karena suara aneh dari balik pintu. Baru saja akan membuka pintu, telepon berbunyi dari pengacara yang ingin membahas tentang warisan suaminya. Singkat cerita, Suhee mendapatkan sebuah rumah yang tidak pernah suaminya sebut selama hidupnya. Menurut pengacara, ada yang aneh di sana. Foto seorang pria ada di seputar rumah yang diambil 2 hari lalu. Inilah pria yang berkeliaran di sana seperti memburu sesuatu yang tak kasat mata. Suhee sempat melewatinya saat pria itu sedang berjalan pergi. Singkat cerita, sampailah Suhee di rumah tersebut. Rumah impian yang pernah dibayangkannya yang benar-benar diwujudkan oleh suami dengan nama Spring Garden. Di dalam rumah itu ada sebuah pot pecah dan sewaktu Suhee melihat-lihat ke lantai 2, kakaknya asik main ayunan di taman. Entah kenapa perasaannya saat itu kurang nyaman dan dia memutuskan untuk segera pergi. Lalu di bawah ranjang seperti ada darah yang menetes. Baru saja menjalankan mobil, Suhee meminta kakaknya untuk berhenti karena dia merasa melihat sesuatu di rumah itu. Dia kembali masuk ke rumah dan benar saja ada sesosok pria yang berdiri menghadap ke jendela. Suhee menanyakan siapakah dia, tapi tidak dijawab dan ada sesuatu seperti baru saja melewatinya yang membuatnya jatuh pingsan. Keesokan harinya dia mengunjungi dokter psikiater karena banyak sekali hal aneh yang sudah terjadi setelah kematian suaminya. Intinya, dokter mengatakan Suhee stres yang mengakibatkan halusinasi, tapi dia sendiri tidak berpikir demikian. Dia merasa pria yang dilihatnya tempo hari adalah suaminya Changsu, yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Di tempat lain ada seorang gadis dengan kondisi ketakutan yang sekelilingnya ditempel jimat dan patung dewa yang adalah Eunju di awal cerita. Pasti sudah terjadi sesuatu di hari itu dan cerita kembali ke Suhee. Akhirnya dia pindah ke rumah tersebut dan malamnya dia akan menjamu makan keluarga. Sewaktu dia akan mengolah makanan, sebutir telur yang hampir menjadi anak ayam membuatnya muntah. Malamnya kakak beserta keluarga kecilnya datang, tapi makanan yang disajikan sungguh mengecewakan yang membuat wajah anak-anak ini suram.
Setelah makan malam, anak-anak ini memilih main ayunan di luar dan seperti ada sesuatu di antara tanaman. Jiwon, si anak perempuan yang menyadari itu, berjalan ke sana dan berkata, 왜 거기 있어요? 아파요? 내가 꺼내줄까요? masalahnya di sana tidak ada siapa-siapa, hanya ada asap-asap dan anak itu dengan polosnya menjulurkan tangannya. Yang ada dia malah ketarik dan sang ibu yang mendengar teriakan putrinya pun langsung berlari keluar. Jiwon ditemukan yang sedang menangis dan anak itu berkata Paman Changsu menariknya sambil berkata ingin bebas. Perkataan ini mengejutkan semua orang dan sewaktu perjalanan pulang, sang ibu melihat tangan Jiwon yang memang seperti ada bekas cengkeraman. Donghyun adiknya malah berkata pada ibu bahwa kakaknya sudah berbohong. Itu bukan paman tapi sesosok perempuan. Bekas cengkraman juga ternyata ada di tangan Suhi yang baru saja disadarinya. Besoknya bekas itu sudah tidak terlihat di tangan Jiwon dan anehnya lagi ketika ditanya soal pamannya semalam, anak itu berkata, 엄마, 이모부 돌아가셨잖아. 그럼 언니였어? 동현이가 그러던데 어떤 언니였다고? 내가 언제? sekarang malah sang ibu yang terlihat aneh di mata anak-anaknya. Suhi sendiri tampak sibuk dengan laptopnya dan tak lama gambar di laptopnya berubah menjadi gambar janin yang sangat menakutkan dan menyipratkan darah yang ternyata hanya mimpi di siang bolong. Plafon atas meneteskan cairan merah tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Di luar dia mendengar suara aneh dan ternyata memang ada roh suaminya yang sedang duduk. Perasaannya langsung bercampur aduk dan seekor serangga pun merangkak naik ke wajah sampai masuk ke matanya. Nah, setelah masuk ke mata, serangga itu seperti membengkak dan bergerak-gerak di dalamnya. Arwah suaminya lalu mengangkat tangan dan memainkan jarinya, tapi semua itu berefek ke Suhi yang bertingkah seperti sedang dikontrol. Tangannya hampir patah dibuatnya, bahkan tulang-tulangnya hampir remuk. Segerombolan serangga bubar dari sarang dan mencar kemana-mana yang lagi-lagi ternyata hanya mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Walaupun hanya mimpi, Suhi tetap memeriksa ke lantai atas dan tidak menemukan apa-apa. Dia lalu membongkar barang-barangnya seperti diary yang isinya tentang anak dan alat tes kehamilan yang ternyata ada 2. Di tengah-tengah seperti ada suara dari foto yang terpajang di dinding dan selembar foto gadis belia pun tercecer yang entah siapa. Keesokan harinya, Suhi yang seperti orang kehilangan roh itu melewati pria yang tempo hari berada di seputaran rumahnya. Ternyata dia ingin mencari tahu tentang gadis yang ada di foto itu dengan menanyakannya ke sekolah. Sang guru tidak bisa memberikan banyak informasi yang akhirnya dia pun menanyakan kepada murid lainnya secara random. Guru tadi yang melihat Suhi dari jendela menelpon seorang detektif untuk melaporkan kejadian ini. Selagi Suhi pergi, pria itu datang lagi ke rumahnya dengan membunyikan lonceng. Dia kemudian mengubur sesuatu di sana dan kegep oleh kakak Suhi. Pria itu mengingatkan untuk segera pergi dari rumah dan memberikan kartu namanya. Dia berkata, jika sudah masuk ke dalam tubuhmu, kau akan berubah menjadi mayat hidup. Kembali ke Suhi, seorang detektif menemuinya dan menanyakan apakah benar dia menanyakan tentang orang yang bernama Hyunju karena dia diberitahu oleh guru tadi. Suhi pun mengeluarkan foto gadis itu dan menceritakan bagaimana foto itu ditemukan. Jadi, detektif juga sedang mencarinya karena beberapa bulan lalu anak tersebut kabur dari rumah. Momen sewaktu detektif mengangkat telepon di luar, Suhi mengintip catatan di bukunya beserta foto lain tentang gadis itu. Dia langsung mengambil foto tentang catatan tersebut dan mencari informasi lebih tentang Hyunju dengan mendatangi teman-temannya. Sayangnya, teman-temannya tidak ingin membahas tentang Hyunju dan pergi begitu saja dengan mengendarai sepeda motor. Naasnya, rem tiba-tiba blong dan keduanya terlempar yang langsung pindah alam. Suhi tidak menyerah, dia mencoba menemui teman lainnya yang tak lain adalah Jin Rai. Entah kenapa Jin Rai begitu takut dan bawaannya pengen kabur aja. Suhi meyakinkan bahwa dia tidak ada niat buruk, hanya ingin bertanya sesuatu, bahkan dia bersedia membayar untuk setiap informasi yang diberikan. Foto suaminya pun dikeluarkan, tapi Jin Rai mengaku tidak mengenalnya. Soal Hyunju pun dia berkata sudah lama tidak bertemu.
Sebelum pergi, Suhi memberikan sebuah payung padanya dan di tengah jalan seperti ada suara samar-samar wanita, tapi tidak ada siapa-siapa. Setelah hujan mereda, Jinrai membuang payung itu dan masuk ke gedung apartemen. Ada sosok tak kasat mata yang mengikutinya dan payung kuning itu sudah tergantung di depan pintu apartemennya. Ini membuatnya gugup ditambah pintu tidak mau juga dibuka. Suara nyanyian terdengar dan dari bawah ada hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Saking takutnya dia memilih lompat dari jendela dan selamat, tapi sayangnya hanya beberapa detik karena sebuah benda jatuh dari atas yang langsung menembus kerongkongannya yang adalah payung kuning. Malam itu Suhi diberitahu kakaknya bahwa pria gila itu sudah menanam sesuatu di pekarangan rumahnya. Dia pun menggali dan melihat isi bungkusan yang tidak jelas apa, tapi mengeluarkan aroma tidak enak. Karena itu, Suhi pun menghubunginya untuk melampiaskan kemarahannya, tapi pria itu santai dengan berkata, "Dia ada di dalam dirimu dan jangan melangkah keluar rumah." Suhi berteriak, tapi pria itu juga balas meneriakinya. Kalimat itu semakin membuat Suhi tidak bisa mengontrol lagi kekesalannya yang langsung membanting ponselnya. Sementara itu, mayat Jinrai ditemukan dan menurut catatan, Suhi adalah orang yang terakhir kalinya ditemui sebelum meninggal. Karena itu jugalah Suhi mulai dibuntuti oleh detektif. Suhi sendiri masih sibuk mencari tahu tentang apa yang mau dia tahu, dan satu-satunya yang tertinggal adalah Eunju. Suhi menanyakan tentang Hyunju dan hanya mendengar namanya saja, Eunju ngamuk sambil berkata, "Dia yang menginginkan semua ini sedangkan aku tidak." Jadi ceritanya dulu, Hyunju adalah anak baik dan polos yang tidak punya teman. Dia disamperin oleh Eunju dan Jinrai langsung mengajaknya bergabung di geng mereka. Naasnya, Hyunju dicekokin minuman sampai tidak sadarkan diri dan dia dilecehkan sambil direkam. Saat Hyunju merasa itu bukanlah kehidupan yang diinginkannya dan ingin melarikan diri, dia malah dicegah dan disiksa. Mereka mengancam video syurnya akan disebar jika tidak nurut. Setiap hari Hyunju dijebak dan dijual oleh teman-temannya ke om-om dan tentu saja semua video tentang adegan itu direkam. Terakhir, Yongsuk melihat Hyunju masuk ke sebuah rumah dan Eunju meyakini sampai sekarang pun Hyunju masih ada di ruang bawah tanah rumah tersebut. Setelah menceritakan kisah Hyunju, Suhi memaksa masuk ke dalam ruangan itu yang baunya seperti ikan asin. Kondisi Eunju sangat memprihatinkan. Dia dipasung dan di sana juga Suhi menemukan sebuah kartu nama pria gila itu. Di dinding ada foto dia bersama pria itu yang ternyata adalah ayah dan anak. Di tempat lain, Pak Detektif yang dari tadi menunggu di luar secara diam-diam mendapatkan telepon dari rekannya yang mengabarkan terdapat sidik jari Suhi di payung kuning tersebut. Kembali ke Suhi, entah mengapa dia memecahkan botol di kepala Eunju dan saat dia akan melakukan kekerasan lainnya, detektif datang yang langsung mendorongnya. Akhirnya Suhi pun langsung diciduk. Di rumah Suhi sendiri, Jiwon yang sedang menginap bersama ibunya tiba-tiba mendengar suara musik dan anak itu pun mulai halu lagi. Dia keluar seperti sudah dipanggil seseorang sedangkan maknya teriak-teriak mencarinya kemana-mana. Eunju sendiri dilarikan ke rumah sakit dan ayahnya syok melihat kondisi anaknya sekarang. Suhi mengaku tidak melakukan apapun kepada Eunju, tapi semua itu dipatahkan dengan bukti-bukti yang ada. Di sini dia baru mengerti perkataan babenya Eunju yang menyuruhnya jangan pernah keluar rumah karena dia ada di dalam dirimu. Hantu itu sudah mengintainya dari awal yang selalu berdiri di belakangnya. Hantu itu jugalah yang sudah menyebabkan kecelakaan dan perbuatan buruk lainnya. Tak lama telepon berdering dari kakaknya yang mengabarkan Jiwon pergi. Mendengar itu, Suhi panik dan meminta untuk dilepaskan lalu terjadilah kecelakaan. Di rumah, Jiwon akhirnya ditemukan di ruang bawah tanah. Maknya mulai bertanya tentang apa yang dilihatnya terakhir kali di taman dan anak itu mengaku keduanya. Paman dan sesosok wanita. Paman berkata dia ingin bebas tapi wanita berwajah menyeramkan itu berkata kita harus terus bersama. Alasan kenapa Jiwon tidak menceritakannya dengan jujur sebelumnya karena mendapat ancaman jika membocorkannya maka wanita itu akan menghabisi ayah dan ibunya.
Ternyata itu adalah hantu yang menyamar menjadi emaknya. Darah memenuhi box bayi dan teriakan Jiwon sampai ke telinga mak aslinya. Suhi sendiri berhasil kabur dan kembali ke rumah. Angin berhembus kencang dan pintu ke arah bawah tanah tidak bisa dibuka. Barang-barang berterbangan, bahkan pisau pun melayang. Si kakak pingsan terkena barang yang melayang tepat di kepalanya. Lampu kemudian padam dan Jiwon ditemukan jongkok diam tak bergeming. Ada tetesan darah di plafon dan di saat Suhi ingin meraihnya, dia seperti ketahan sesuatu dan ditarik menjauh. Mengalami hal ini, Suhi tahu bahwa anak itu sudah kerasukan. Dia menanyakan kenapa hantu itu melakukan ini semua dan apakah dia yang sudah menghabisi suaminya. Setelahnya, Suhi merasa seperti dicekik dan tergantung di atas. Setetes darah menetes dari plafon ke matanya dan inilah kisah Hyunju dulu. Jadi setelah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari teman-teman berandalnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidup di atas pohon. Nah, saat itu dia diselamatkan oleh Dong Hyun tepat di momen Dong Hyun yang sedang membangun rumah impian istrinya. Hyunju diperlakukan baik dan hari itu Dong Hyun menawarkan untuk memotretnya saat Hyunju benar-benar sudah sadar. Hyunju pun menceritakan apa yang sudah menimpanya dan Dong Hyun hanya bisa menghiburnya. Hari-hari berikutnya mereka semakin dekat dan terjadilah hal-hal yang diinginkan. Hyunju sengaja menyelipkan fotonya di belakang foto Suhi dan dia bahkan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim dengan merusak foto pernikahan kekasihnya. Hal itu kegap oleh Dong Hyun dan Hyunju pun diusir hari itu juga. Siapa sangka Hyunju malah mengatakan dia hamil dengan bukti tes pack warna pink di tangannya. Keinginan Hyunju adalah dia ingin menjadi nyonya di rumah itu, tapi Dong Hyun tidak percaya. Dia mengatakan Hyunju sudah tidur dengan banyak laki-laki dan hanya ingin menjebaknya. Tes pack itu dilempar dan masuk ke bawah laci. Setelahnya, Hyunju pun berbuat nekat dengan ingin mengeluarkan janin mereka sebagai bukti bahwa itu memang bayi mereka. Hal itu dicegah oleh Dong Hyun dan terjadilah dorong-dorongan juga tarik-tarikan yang tak sengaja Hyunju malah terdorong jatuh dari lantai 2 dengan kondisi pisau yang menancap di perut. Dong Hyun panik dan mencoba mencari pertolongan dengan menelpon seseorang sedangkan Hyunju yang masih sadar lalu berjalan keluar rumah. Dia terus berkata ini adalah rumahnya sambil menatap sebuah lubang galian. Tempat di mana Hyunju tertanam, entah para pekerja itu tahu atau tidak, intinya lubang itu kemudian ditutup dan sekarang ayah Eunju datang lagi yang akan melakukan ritual di tempat di mana Hyunju ditanam. Efeknya Jiwon langsung berteriak lalu pingsan. Anak itu seperti diseret dan serangga pun mulai terlihat berterbangan. Suhi kemudian memeluk anak itu dan si babe yang sudah akan mengakhiri semua ini seperti ditahan oleh kumpulan serangga dan angin. Ada suara yang memanggilnya ayah dan kepalanya pun dibuat berputar 90 derajat yang akhirnya dia pun tewas. Suhi pun segera pergi sambil menggendong Jiwon dan membawa pisau si babe. Di luar dia memanggil kakaknya dan sesadarnya sang kakak langsung bertingkah aneh. Dia meminta Jiwon diberikan kepadanya dan ingin merampas pisau yang ada di tangan Suhi. Melihat pisau di tangan kakaknya, Suhi pun segera pergi. Kakak yang kerasukan itu ingin mencelakai Suhi tapi entah kenapa dia seperti ketahan lalu mental. Hal ini terjadi berkali-kali yang ternyata tempat itu sudah dipagari. Si kakak lalu berkata, Suhi, kita bertiga harus tinggal di sini. Aku juga mau bahagia. Situasi berubah. Suhi sekarang seperti berhadapan dengan Hyunju kala dia ngomong dengan Dong Hyun dulu soal cita-citanya yang ingin menjadi nyonya dan hidup bertiga sebagai keluarga utuh. Suhi terperdaya di saat adegan Hyunju menggores perutnya dan berlari keluar garis untuk mencegahnya. Dia benar-benar mencegah dengan menggenggam erat pisau itu sambil berkata mempercayainya. Situasi kemudian dibawa lagi saat Hyunju di luar dan kali ini Suhi memeluknya sambil berkata mengerti tentang penderitaannya. Suhi juga berkata akan menjadi keluarganya. Seketika roh itu pergi meninggalkan badan kakak yang langsung terkulai lemas. Detektif datang dan serangga-serangga berterbangan yang membuat mereka heran. Di lain harinya, perut Suhi membesar yang gue asumsikan roh Hyunju yang sudah masuk ke raganya dan melanjutkan kehamilan hantunya itu.
Dari luar ada Enju yang mungkin juga sudah kerasukan roh sang suami yang berjalan ke rumah itu dan Suhi menyuruhnya masuk karena mereka adalah keluarga. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.